Situasi di Juventus membuat masa depan para pemainnya ikut dispekulasikan. Salah satunya Dusan Vlahovic dengan sejumlah klub kabarnya terus memantau keadaannya. Seperti dikabarkan sebelumnya, Juventus sudah dijatuhi hukuman berupa pengurangan 15 poin di Serie A Liga Italia. Si Nyonya Tua tersandung dalam kasus pemalsuan nilai transfer dan keuntungan modal. Sanksi itu dijatuhkan oleh Pengadilan Banding Federal dalam sidang di Roma pada hari Jumat 20 Januari 2023 setelah menerima permintaan jaksa FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia untuk membuka kembali sidang olahraga terhadap Juventus. Juventus berencana melakukan naik banding terhadap keputusan tersebut. Tapi dengan situasi saat ini, Bianconeri harus rela berkutat di posisi ke-10 klasemen Liga Italia dan tampaknya tak akan lolos ke Liga Champions musim depan. Buntut skandal itu dispekulasikan bisa membuat sejumlah pemain bakal angkat kaki dari Juventus sebagaimana terjadi ketika klub Turin itu tertimpa skandal Calciopoli di masa lalu. Nama Dusan Vlahovic yang sebenarnya baru gabung Juve dari Fiorentina pada bulan Januari tahun lalu disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang membuka kemungkinan pindah ke klub lain. Seperti disebutkan Express, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich sudah mendengar rumor ketersediaan Vlahovic di bursa transfer dan terus memantau perkembangannya. Disebutkan lebih lanjut, Vlahovic sendiri kabarnya ingin bermain di bawah arahan Erik ten Hag di Old Trafford. Nah, Manchester United sendiri diketahui sudah cukup lama menaruh minat terhadap penyerang 22 tahun tersebut. Juventus juga diklaim mengetahui situasi terkait Dusan Vlahovic dan membuka kemungkinan melepasnya, baik di bulan Januari ini atau pada akhir musim nanti, dengan tebusan tak kurang dari 66 juta pound. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Antonio Conte akan cabut dari Tottenham Hotspur akhir musim ini. Tottenham sedang menurun belakangan ini. Dalam 5 laga yang dijalani, Spurs cuma 2 kali menang dan sisanya 3 kali menelan kekalahan. Di Liga Inggris, Spurs menelan kekalahan beruntun. Oleh karena itu, Harry Kane CS sudah terlempar dari posisi 4 besar klasemen Liga Inggris. Danny Levy selaku presiden Tottenham disebut-sebut tak senang dengan hasil sepanjang musim ini. Klub asal London Utara itu juga kerap menjadi olok-olok karena hasil negatif. Dikutip dari Football Italia, Presiden Levy tidak suka sering diolok-olok dan dia menginginkan klub yang bisa menang, kata Di Marzio. Tidak bisa bersaing untuk target tertentu dan tidak memiliki perasaan yang sama seperti di masa lalu, tanpa perlindungan dari para Tici, mereka akan berpisah. Saya masih belum tahu klub berikutnya dan mungkin sebelum kembali ke luar negeri, dia akan berpikir 2 kali setelah apa yang dia katakan tentang keluarganya. Conte telah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus, tetapi si Nyonya Tua bahkan mungkin tidak akan bermain di Eropa musim depan menyusul pengurangan 15 poin di Serie A. Liverpool menjadikan Jude Bellingham sebagai target utama transfer. Steven Gerrard siap membantu The Reds mendatangkan pemain Borussia Dortmund itu ke Anfield. Bellingham menjadi incaran banyak klub top Eropa berkat performanya menterengnya di Dortmund. Pemain 19 tahun itu sudah mengumpulkan 19 gol dan 21 pertandingan dari 112 penampilan bersama di Borussia sejak 2020. Liverpool menjadi salah satu tim yang sangat menginginkan jasa Bellingham. Kehadiran Bellingham bisa menjadi darah segar sektor lini tengah Merseyside merah yang mulai menua. Legenda Liverpool, Steven Gerrard menangani bakat Jude Bellingham amat sangat dibutuhkan Jurgen Klopp. Dia bahkan bersedia merayu ex-Birmingham itu ke Merseyside apabila diperlukan. Dilansir dari Daily Mail, Bellingham jelas untuk Liverpool. Saya penggemar beratnya dan Liverpool kekurangan pemain nomor 8 yang merangsek ke kotak penalti dan memberi Anda gol. Bellingham bisa mengobrak-abrik semua kotak itu. Meskipun Liverpool berada di papan tengah musim ini, Jude cukup cerdas untuk mengetahui mereka telah mencapai final. Memiliki salah satu manajer terbaik di dunia dan mengembangkan permainannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengirimi saya buku hariannya, saya akan terbang ke Dortmund dan mengajaknya makan malam dan membawanya kembali. Liverpool bersaing dengan Real Madrid dan Manchester City dalam perburuan Jude Bellingham. Borussia Dortmund kabarnya mematok harga 150 juta euro untuk klub manapun yang mau menebus sang pemain. Chelsea kabarnya belum menyerah mengejar Enzo Fernandez. Gelandang muda Argentina itu masih dipantau The Blues.
Performa gemilang Enzo Fernandez saat membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 membuat banyak klub membidiknya. Chelsea menjadi salah satu peminat serius. Benfica kabarnya bersedia melepas gelandang 22 tahun itu jika ada yang menebus klausulnya sebesar 120 juta euro. Nah, Chelsea memanfaatkan ketertarikan sang pemain untuk pindah dengan cuma menawarnya 85 juta euro. Benfica sempat meradang dan menilai Chelsea tak menghormati klub. Menurut Mirror, penolakan itu kabarnya tak membuat si biru gentar. Chelsea disebut belum menyerah mengejar Enzo Fernandez, salah satu petinggi klub kabarnya diminta mengawasi pemain muda terbaik di Piala Dunia 2022 itu, guna ancang-ancang merekrutnya. Saat ini Chelsea sudah mengaburkan banyak uang untuk membeli pemain, total sudah 400 juta pound lebih digelontorkan Todd Boehly untuk merekrut penggawa baru. Di musim panas, Chelsea merekrut beberapa nama. Mereka adalah Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang, Wesley Fofana, serta beberapa pemain muda. Kemudian di bursa transfer Januari, 6 pemain bahkan direkrut Chelsea. Mereka adalah David Datro Fofana, Andre Santos, Benoit Bediashile, Joe Felix, Mikhail Mudryk, dan terakhir Noni Madueke. John Terry akhirnya bisa merasakan sebagai supporter yang pergi ke laga tandang. Hal tersebut terjadi saat Chelsea menyambangi Liverpool. Chelsea bertemu Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris dalam duel berlangsung di Anfield Sabtu 21 Januari 2023 malam. Kedua tim bermain imbang 0-0. Pertandingan itu ternyata ditonton langsung oleh Terry, yang merupakan legend Chelsea. Dia tidak duduk di tribun VIP, melainkan membaur di tribun supporter tamu. Supporter Chelsea sangat senang dengan kehadiran Terry. Bek yang meninggalkan The Blues pada 2017 itu disambut sangat baik dan namanya pun dinyanyikan. Terry menikmati suasana itu dan mengaku tidak pernah tahu apa yang dirasakan supporter ketika masih menjadi pemain. Terry kini bisa merasakan sensasinya saat menyambangi klub kesayangan di laga tandang dan tentunya sebagai seorang supporter. Dikutip dalam unggahannya di Instagram, Terry menuliskan, "Saya senang berada di laga tandang dengan supporter kami hari ini. Sebagai pemain, Anda tiba di bus dan langsung menuju ruang ganti. Anda tidak bisa melihat atau merasakan apa yang dirasakan supporter. Ketika saya pensiun, saya selalu ingin berada di laga tandang dengan supporter kami, dan saya benar-benar menyukai hari ini. Terima kasih banyak kepada supporter kami yang berkeliling dunia mendukung klub hebat kami. Saya sangat mencintai kalian semua." Chelsea sendiri sedang terseok-seok di Liga Inggris. Klub asal kota London itu duduk di posisi ke-10 dengan 29 poin. Pemain Manchester United, Anthony, mendapatkan kritik. Dia disebut sebagai pesepak bola YouTube. Apa alasannya? Kritik untuk Anthony datang dari ex-penyerang Inggris Darren Bent. Trik-trik Anthony yang dilakukan saat berlaga untuk Setan Merah dalam lanjutan Liga Inggris menjadi dasarnya. Anthony ancap kali melakukan aksi mengolesi kulit bundar dengan tidak efektif. Salah satunya pemain 22 tahun itu melakukan gerakan putaran saat tadi kawal, bukan dalam usaha melewati lawan. Dengan biaya transfer yang senilai 85 juta pound sterling, Anthony jelas diharapkan memberi kontribusi lebih untuk MU. Pemain 22 tahun itu sudah bermain sebanyak 19 kali untuk MU dengan sumbangan 5 gol. Sebagai pemain sayap, Anthony masih belum bisa menyumbang assist untuk MU. Hal itu yang menjadi sasaran kritik banyak pandit. Seperti kata Ben di Talksport, semua trik dan flick tak ada yang substansi saat itu. Dia melakukan semua gerakannya, tapi dia tak melewati siapapun. Ini tidak seperti dia melakukan trik untuk memanipulasi bola melewati seseorang pemain. Dia hanya melakukannya demi pamer. Seperti sedikit putaran, pada saat itu saya hanya bilang, ayolah itu hanya putaran. Terakhir kali Anthony mencetak gol untuk MU pada 10 Januari 2023. Saat itu, dia membantu MU menang 3-0 atas Charlton Athletic dalam lanjutan Carabao Cup. Milan Skriniar berpotensi hengkang dari Inter Milan dalam waktu dekat. Pelatih Simone Inzaghi menyampaikan bahwa klub punya berbagai cara untuk mengatasi situasi itu. Milan Skriniar sudah memberitahu Inter Milan untuk tidak menekan proposal kontrak baru senilai 6 juta euro per musim. Bek Slovakia itu memilih untuk mengevaluasi berbagai tawaran yang datang. Paris Saint-Germain adalah klub yang sangat tertarik dengan Skriniar sejak musim panas tahun lalu. Perburuan terhadap bek berusia 27 tahun itu masih berlanjut sampai sekarang.
Situasi ini membuat Inter mau tidak mau melepas Skriniar di Januari 2023. Jika lewat dari tenggat waktu itu, Nerazzurri kehilangan Skriniar di akhir musim secara cuma-cuma. Menurut Inzaghi dikutip dari Sky Sport Italia, "Saya sangat santai. Anda hanya perlu melihat cara dia berlatih dan bermain. Saya melihatnya sangat berkonsentrasi. Dia masih mengenakan jersey Inter dan juga ban kapten. Klub menyelesaikan masalah ini dengan satu atau yang lainnya. Yang penting bagi saya adalah apa yang terjadi di lapangan." Skriniar sejauh ini sudah menjalankan musim ke-6 bersama Inter. Dia hengkang ke Giuseppe Meazza setelah membela Sampdoria.